Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Maulia Dwi Putri dan rekan saya Lisa Ferdianti. Kami akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar. Mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Eka Tusyana MPD. Yang pertama ada implikasi perbedaan individu. Perbedaan individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka perbedaan dalam perbedaan individual menurut Landren 1980 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi yang aspek fisik maupun psikologis. Kemudian ada yang menyangkut mengenai aspek-aspek perbedaan individu. Yang pertama, perbedaan fisik motorik. Tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, kemudian jenis kelamin, nada suara atau bau keringat, melainkan juga mencakup aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui panca indera, tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran, seperti usia, kekuatan badan, atau kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, atau sebagainya. Aspek fisik lain dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan secara tetap, sesuai antara rangsangan beserta responnya. Kemudian dalam hal ini akan ditemui ada anak yang cekatan dan terampil, tetapi di lain sisi ada pula anak yang lambat mereaksi sesuatu. Yang kedua ada perbedaan inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada perbedaan kecakapan bahasa. Antara individu yang satu dan individu lainnya berbeda dalam kecakapan bahasanya. Perbedaan kecakapan berbahasa anak ini sangat dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti faktor kecerdasan, pembawaan, kemudian lingkungan, fisik, terutama organ bicara, dan lain sebagainya. Yang keempat ada perbedaan psikologis. Perbedaan individual peserta didik juga terlihat dari aspek psikologinya. Ada anak yang mudah tersenyum, ada anak yang mudah marah, ada anak yang berjiwa sosial, ada anak yang sangat egoistis, kemudian ada anak yang cengeng, ada anak yang pemalas, ada yang rajin, ada yang pemurung, dan sebagainya. Persoalan psikologis memang sangat kompleks dan sangat sulit dipahami secara tepat, sebab menyangkut apa yang ada di dalam jiwa dan perasaan seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan bakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lisa Ferdianti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Maulia Dwi Putri, yaitu pengaturan atau pelayanan yang dapat dikembangkan menuju individualist introduction. Beberapa pengaturan dan pelayanan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengaturan atau pelayanan sekolah. Menurut Sodik Akuantoro dalam Suryobroto, pelayanan sekolah ini meliputi penyediaan perpustakaan, program khusus dan alat pengajaran yang memadai. Untuk mengembangkan pengaturan atau pelayanan sebagai berikut. Yang pertama,
perpustakaan yang memadai untuk studi individual. Untuk mengembangkan individualist introduction, maka perlu sekali tersedianya fasilitas perpustakaan yang cukup yang memberi kemungkinan setiap anak dapat belajar secara individual. Yang B yaitu penyediaan alat pengajaran dan program pelayanan yang memberikan fasilitas individualist introduction, meliputi laboratorium atau workshop yang memadai. Yang kedua, yaitu pengaturan atau pelayanan dalam kelas. Menurut Sodik Aquantoro tahun 1978 yang dikutip dalam Suryo Broto 2009, beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh guru dalam kelas yaitu meliputi program perbaikan, program pengayaan, program percepatan, dan lain sebagainya. Dari beberapa program tersebut dapat dipilih 3 jenis program yang terbanyak dilaksanakan, yaitu program remedial, program pengayaan, dan program percepatan. Untuk anak yang lambat, program yang dapat dikembangkan adalah program remedial. Sedangkan bagi anak yang sedang, program yang dapat dikembangkan yaitu program pengayaan. Yang selanjutnya, bagi anak yang cepat, program yang dikembangkan yaitu program percepatan. Baiklah, dari beberapa materi yang kami jelaskan dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Masehi, manusia telah menjadi objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya, manusia dengan sebagai kondisinya. Perbedaan individu diantaranya yaitu perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan bahasa, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, kesiapan belajar, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kiranya ada kesalahan, kami mohon